Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Pademan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngabe dulu. Bismillah. Sedap. Kopinya ini campuran Toraja, Aceh, Bali. Jadi yang ini ya dapat semuanya. Asik nih, dibuat hitam memang asik ya, dibuat espresso terus kasih susu nih, jadi ya harusnya cappuccino. Kemarin itu ya kami ada diskusi Rabu siangan membahas tentang intelligence ya, intelligence dan consciousness. Ini sebenarnya terkait dengan AI lah, tapi diskusinya kemudian sebenarnya lebih ke arah gini. Ke depannya kayak apa sih ya? Waktu kemarin itu saya ngajakin Pak Agus Germanto, Pak Angger dan Pak Budi Sulistyo. Mereka ini sering berdiskusi soal masalah ini ya, aspek filosofis ya dari si AI. Satu lagi Pak Dimitri Mahayana. Kemarin nggak bisa Pak Dimitri Mahayana, dia lebih oke lah. Nah jadi yang dibahas tuh soal gini. Pertama, masa depan AI itu seperti apa? Bukan dari kacamata teknisnya ya, tapi lebih ke arah kacamata non teknisnya gitu. Apakah AI akan menguasai dunia dan seterusnya gitu ya. Kalau Pak Angger itu bisa cerita tentang 19 narasi AI ya. Jadi ke depannya itu nanti ada 19 narasi AI. Yang mana nanti ada aspek yang dikelompokkan kepada yang apa ya, positif ya, optimis ya. Nanti ada yang kritik dan lain sebagainya. Yang optimis nanti juga termasuk yang hype juga ya. Misalnya nanti apa ya, saya lupa yang keberapa, Bostrom ya cerita tentang bahwa nantinya itu akan ada yang namanya post work. Orang tidak perlu lagi bekerja, mesin yang bekerja semuanya. Tapi orang masih bisa juga kerja kalau mau. Tapi the bulk ya, atau sebagian besar dikerjakan oleh mesin / AI. Nah ada setelah itu juga ada lagi namanya post instrument atau post instrumentation, pokoknya post instrument gitu ya. Ini harus saya cari lagi nih. Ini hanya apa yang keinget. Nah kalau itu malah manusia tidak boleh bekerja. Kalau tadi manusia tidak bekerja, tapi kalau mau kerja boleh aja. Kalau ini nggak boleh. Ya karena apa? Karena ya apa yang dikerjakan manusia itu jelek, ya subpar, itu di bawah kualitas yang dikerjakan oleh mesin. Jadi itu jelek, nggak boleh malah ini, karena itu nanti malah jelek jadinya, kan udah tahu jadinya jelek. Kenapa dikerjakan? Harus mesin aja lah biar ngerjainnya gitu ya. Jadi kalau perkalian buat ini mesin aja. Orang mau ngerjain, nggak boleh. Karena hasilnya kamu itu pasti jelek gitu ya. Nah ini gimana ya nanti? Kalau tadi ya kita mungkin masih oke lah, kita ngobrol ngerumpi gitu aja. Tapi kalau ini mungkin ngerumpi pun mungkin dilarang ya. Ngerumpinya jelek. Ngobrol-ngobrol ngopinya jelek oleh mesin aja katanya. Nah itu yang terlalu hype ya. Saya nggak percaya kayak gitu. Tapi kan just in case itu terjadi itu gimana? Siapa yang mengatakan ya, si Kurzweil ya, yang mengatakan 2029 sekarang 2025 ya, 4 tahun lagi tuh AI itu sudah sama setara seperti manusia, seperti seorang manusia. Dia jagonya udah setara. Misalnya dia bisa setara sejago Einstein gitu ya. Tapi dia Einstein. Dia masih jago di satu domain tersebut ya. Misalnya Einstein ya di fisika gitu. Tapi kalau dia disuruh membuat lukisan atau membuat lagu, dia masih kalah sama Mozart, seorang manusia gitu. 2029, jadi itu masih seorang manusia. AI mengarahkan seorang manusia menjadi lebih hebat dari seorang manusia. Kalau 2045 katanya AI itu lebih hebat dari seluruh manusia. Jadi kalau tadi dia lebih hebat dari Einstein ya, ini dia lebih hebat dari Einstein, Mozart, Picasso digabungin jadi satu. Jadi bukan hanya satu domain ya, tapi multiple domain. Jadi lebih hebat dari manusia intinya gitu. 2045. Padahal kalau kita lihat ya, kita lagi digadang-gadangkan Indonesia Emas 2045.
sudah telat, keduluan sama mesin komputer AI. Kita mau Indonesia Emas 2045, kata AI, kami duluan, sorry, dadah. Sikat sama itu. Nah pada zaman itu singularitas itu katanya Kurzweil. Jadi yang optimis itu saya masih rada kurang percaya ya. Tapi kan siapa sih Budi Raharjo? Kurzweil lebih keren, lebih secara ini ya keilmuan, secara konektivitas dari teman-temannya dan lain sebagainya. Secara ekosistem ya dia pastinya lebih bagus lah. Gitu ya. Maybe gitu. Sebentar. Tapi kalau gitu apakah pada zaman itu mesin itu sudah sadar, conscious ya, awake, jadi sadar gitu. Nah ini waktu itu saya tanyakan juga, kata Mas Budi Sulis, nggak gitu Pak, kebalik. Jadi kalau saya mikirnya kan ya, saking ini kan cerdas sehingga nanti akan tercapai consciousness. Kalau kata Budi Sulis kebalik, nggak gitu Pak, kebalik, conscious dulu baru nanti mencapai intelligence, kebalik. Jadi conscious dulu, karena manusia makhluk hidup gitu dulu ya. Jangankan manusia yang berapa ratus triliun otaknya, ada cacing apa sih namanya itu yang hanya 300 neuron aja dia conscious ya, sudah sadar. Intelligence-nya mungkin belum. Jadi conscious dulu, kebalik, mikir conscious dulu baru intelligence. Oh gitu ya. Saya rasa benar juga gitu ya. Yang membuat, kalau kata Pak Angger, yang membuat manusia beda itu rasa gelisah ya, rasa gelisahnya tuh. Komputer nggak ada rasa gelisah itu, jadi itu. Jadi ya itulah ya. Yang apa ya? Kita nggak tahu ya apakah sisi kemanusiaan ini ya mau kita korbankan ya, tadi rasa gelisah. Jadi misalnya gini, tadi kata Pak Angger itu gini. Komputer ya, misalnya kita suruh 2 tambah 1 adalah, kata komputer 3 gitu. Kalau kita nanya ke anak-anak ya, anak kecil gitu, 2 tambah 1 berapa? 3. Tapi di dalam kepalanya itu bukan komputasi yang mekanistis 2 tambah 1 adalah 3. Tapi si anak ini di dalam kepalanya itu gini, kalau saya jawab dari sini nanti bu gurunya ngasih nilai saya tinggi. Atau kalau saya jawab seperti ini saya udah selesai, maka saya boleh main-main. Jadi ada maksud lain dibalik jawaban tersebut ya. Bukan hanya sekedar 2 tambah 1 sama 3 yang mekanistis itu. Kalau manusia begitu. Ya, jadi beda juga ya, cara mikirnya beda ya. Jadi 2 tambah 1, 3, sama-sama 3. Tapi yang satu itu tadi karena mekanistis ya. Kalau yang ini bukan. Ya, bukan. Gitu ya. Wah, seru juga. Pokoknya ini ya. Seru lah ya. Terus apa lagi tadi? Ada juga tentang kreativitas dan lain sebagainya. Tapi gitu ya. Memang manusia atau makhluk hidup ya yang dalam hal ini tadi ya, bahkan sampai cacing pun itu memiliki consciousness dulu baru memiliki intelektualitas. Kalau mesin apakah dengan dia punya intelektual dia bisa intelektual? Kita ada yang menyatakan iya, ada yang enggak. Saya termasuk yang enggak sih. Karena bagi mesin juga itu, bagi mesin tidak ada kepentingan itu tadi. Kalau saya bisa menjawab ini benar, kemudian saya bisa main, nggak ada kepentingan bagi mesin seperti itu. Kalau bagi anak-anak, bagi kita ada kepentingan itu. Kalau kita menjawab benar, kita naik pangkat, dapat nilai bagus, dikeplokin sama orang-orang, dihargai, wah keren gitu ya. Ada aspek itunya manusia, kalau komputer enggak. Nah itulah sebabnya katanya, kalau kata Budi Sulis ya, kalau keilmuan itu ada lompatan-lompatan yang, jadi kalau mekanistis ya, misalnya tadi kita menghitung kan mekanistis ya, 2 tambah 1 segala macam, itu nggak tiba-tiba keluar hukum Newton ya, F sama dengan MA itu nggak keluar itu, karena nggak ada lompatan-lompatannya itu yang mungkin itu berdasarkan pengalaman hidup, ekosistem, melihat yang lain-lain ya atau apalah ya. Jadi ada lompatan-lompatan itu yang mana itu komputer tidak bisa, atau mesin tidak bisa, atau AI tidak bisa. We'll see, kita lihat. Jangan-jangan ini ya, di tempat lain juga ada AI yang lagi ngadain podcasting juga, kata AI. Manusia itu masih blow on ya. Dia ngomongin kita kayak gini, Pak Budi ngomongin kayak kita kayak gini nih, kata si mesin AI itu ya. Mari kita tonton. Tapi bahasanya bahasa mesin nih. Yang mana kita udah nggak sanggup ya. Beda domain aja kita. Gitu ya, saya mau menghabiskan kopi saya dulu. Terima kasih semuanya. Apakah ini dengan ngopi ini saya sadar, makanya saya butuh kopi untuk meningkatkan kesadaran. Komputer nggak perlu gitu.
Untuk mau mikir yang tadi, komputer mah nggak perlu pakai kopi. Kalau manusia, setidaknya saya membutuhkan kopi untuk mikir kayak gitu. Apa ya? Supaya asik gitu ya. Yang penting sehat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.